Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ada seorang kiai asal Lampung yang mengkritik majelis sholawat. Bukan sholawatnya yang dikritik ya, tetapi majelis sholawatnya. Khususnya anak-anak muda yang menggandrungi majelis sholawat. Mereka hanya ya pergi ke majelis sholawat, joget-joget, tapi nggak seneng ngaji ya. Joget-joget, kemudian pas kiainya itu ceramah itu pulang. Kita lihat videonya. Hari ini tuh ngajinya nggak seneng tapi sholawatan seneng. Akhirnya mereka senang bersolawat tapi goblok nggak punya ilmu. Ketika kiai ini ceramah do balik berserokal. Ini siapa yang tidak senang? Makanya kalau ngundang saya bersama Habib-Habib yang lain, Habib siapapun, saya minta serokalnya setelah ceramah. Karena kalau diserokali dhisik, bocah-bocah do balik ngenyek kiai ini. Seakan-akan mereka tidak butuh nasihat. Kalau butuh seneng-seneng, kalau neng kono kumpul lanang wedok, bubar jam rolas, teko ngomah orang isaan, orang subuhan, sholawat cap apa menunggu. Rasa budal yang ngoten niku. Mending kemisan balik subuhan, balik ora wengi-wengi. Ini kritik untuk semua sholawat, majelis sholawat, bukan sholawatnya yang saya kritik, tapi majelisnya yang anak-anak muda tidak dikasih ilmu, nggak ada pengajian, seneng goyang-goyang dengan nada sholawatnya, akhirnya nyampe rumah nggak subuhan, berangkat maghrib, ora sholat nih, masalah nih. Apa bedanya kita nonton konser yang ngono? Padahal bersolawat itu gunanya untuk mengetahui, untuk memuja Rasul dan tahu hak-haknya, sifatnya Rasul kayak apa, terus diterangkan sama kiai, nyampe rumah ditiru. Ini masalahnya. Dan kalau sampai rumah nggak ada perubahan, ya untuk apa kamu bersolawat? Saya setuju dengan kritik yang disampaikan oleh kiai di video tadi ya, bahwa memang yang kita lihat itu ya seperti itu. Anak-anak muda itu berangkat dari sore, dari maghrib ya, mereka pulang nggak sholat isya, nggak sholat subuh. Mereka untuk apa aku sholawat? Ya hanya untuk senang-senang saja, hanya untuk joget-joget. Makanya majelis-majelis sholawat sekarang itu ya memang mirip konser. Memang mirip konser. Sholawatannya itu joget-jogetnya itu 2 jam ya, paling cepat itu 1,5 jam. Kemudian pengajiannya, ceramahnya itu enggak sampai 1 jam ya. Atau pengajiannya itu ditaruh di terakhir, di penutup. Ya, padahal jemaahnya itu sudah lelah, sudah capek joget-joget dari tadi. Akhirnya apa? Mereka tidak mendengarkan atau memilih pulang. Makanya benar apa kata Kiai tadi itu, bahwa pengajiannya itu jangan diletakkan di akhir, tapi di tengah. Ya, di tengah. Dengan porsi yang sama harusnya. Kalau sholawatannya, joget-jogetnya itu 1 jam, maka pengajiannya harus 1 jam. Kalau joget-jogetnya 2 jam, maka pengajiannya harus 2 jam ya. Harus begitu, biar imbang ya. Apa bedanya kata Kiai tadi dengan konser? Ya untuk sementara ini ya, untuk sejauh ini memang tidak ada bedanya dengan konser ya. Tidak ada bedanya, memang mirip dengan konser. Mirip ya, tapi tidak sama, mirip ya. Harusnya yang benar itu ya lebih banyak pengajiannya, lebih banyak kajiannya. Karena sholawat itu bukan hanya ya baca sholawat. Baca sholawat ya bagus, tetapi yang lebih penting adalah mengenal yang disolawati itu loh. Mengenal Kanjeng Nabi. Itu yang penting ya. Jadi joget-jogetnya, sholawatannya itu hanya bungkusan saja sebenarnya. Intinya adalah kajian, mengenal Kanjeng Nabi, mengenal yang disolawati itu. Itu intinya ya. Jadi majelis itu boleh namanya majelis sholawat, tapi isinya harus majelis ilmu ya.
Jangan hanya suka sholawat, gandrung sholawat, tetapi juga harus mengenal yang disolawati. Begitu, jangan kebalik. Kebanyakan kan yang kita lihat, anak-anak muda itu, laki, perempuan, itu hanya ya sholawatan saja. Oh, lagunya enak, vokalisnya ganteng. Kemudian rame itu, joget-joget di sana. Kemudian di video, buat story, diupload ke Facebook, diupload ke Instagramnya, diupload ke TikTok. Itu saja. Lepas pengajiannya, mereka nggak dengarkan. Ya, mereka nggak dengarkan, malah acuh. Malah banyak yang memilih pulang. Itu apa tidak kurang ajar sama penceramahnya, apa sama kiainya itu? Apakah seperti itu ajaran sholawat? Kan tidak. Ya. Jadi memang ya harus dirubah, ya harus dirubah. Bagaimana? Ya harus imbang lah, minimal harus imbang. Kalau sholawatannya 1 jam, kajiannya harus 1 jam. Kalau sholawatannya 2 jam, kajiannya harus 2 jam. Jangan pengajiannya itu ditaruh terakhir. Banyak yang pulang, mereka nggak ngaji. Taruh di tengah. Itu yang benar. Begitu, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.